Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang sholih dan sholihah yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berkurban, karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Tetapi sebelum itu, mari kita semua membaca surat Al-Kautsar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Adapun pesan dari Allah untuk kita dalam surat Al-Kautsar tadi, kita harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dengan cara sholat dan berkurban. Umat Islam mempunyai 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha disebut juga Hari Raya Kurban, karena pada hari raya ini umat Islam melaksanakan ibadah kurban. Hari Raya Idul Adha dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah, dan pada hari itu umat Islam melaksanakan sholat Id. Kemudian umat Islam melakukan ibadah kurban dengan menyembelih hewan kurban. Adapun waktu melaksanakan penyembelihan hewan kurban bisa pada tanggal 10 Dzulhijjah, tepat pada hari raya Idul Adha atau pada hari Tasyrik. Kira-kira hewan apa saja ya yang bisa digunakan untuk berkurban? Hewan yang bisa digunakan untuk berkurban adalah kambing atau domba, sapi, dan juga unta. Hewan yang kita kurbankan kemudian kita sembelih, lalu dagingnya kita bagikan untuk sanak kerabat, tetangga, dan fakir miskin. Adapun ibadah kurban ini telah diperintahkan oleh Allah sejak zaman Nabi Ibrahim. Teman-teman semuanya masih ingat tidak kisah dari Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail? Yuk kita simak ceritanya bersama-sama. Kisah teladan Nabi Ismail. Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail kecil bersama ibunya yang bernama Hajar atas perintah Allah ditinggal di sebuah gurun pasir yang sangat tandus lagi gersang. Suatu ketika habislah bekal makanan mereka. Kemudian datanglah pertolongan Allah. Setelah Ismail menjejak-jejakkan kakinya di tanah dan ibunya berlari 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Saat Ismail mencapai usia remaja, Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail. Ismail sebagai anak yang solih dan sangat taat kepada Allah serta berbakti kepada orang tua, ketika diberitahu ayahnya tentang perintah Allah, maka tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, Ismail bersedia untuk dikurbankan. Ketika hendak melakukan tugasnya, diikatlah kedua tangan dan kaki Ismail, lalu dibaringkanlah dan disiapkan parang yang sangat tajam untuk menyembelih Ismail. Akhirnya dengan memejamkan matanya saat parang yang sudah diletakkan di leher Ismail, parang yang tajam tadi menjadi tumpul dan tidak dapat digunakan lagi. Ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan Ismail itu hanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sampai sejauh mana kecintaan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata sebagai tebusan ganti nyawa Ismail yang telah diselamatkan, Allah menggantinya dengan seekor kambing atau domba. Inilah awal dari sunnah berkurban setiap hari raya Idul Adha. Teman-teman, itu tadi kisah teladan Nabi Ismail. Adapun hikmahnya adalah: 1. Nabi Ibrahim menunjukkan perilaku rela berkorban dengan mengorbankan putranya yaitu Ismail. Yang kedua, Nabi Ismail memberikan keteladanan tentang hormat dan patuh serta berbakti kepada orang tua. Teman-teman, yang selanjutnya adalah hikmah dari berkorban, yaitu setiap helai bulu hewan akan dibalas dengan kebaikan. Yang kedua, sebagai ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Yang ketiga, sebagai ciri keislaman seseorang. Yang keempat, sebagai syiar Islam. Yang kelima, mengenang ujian kecintaan Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan yang keenam, sebagai misi kepedulian terhadap sesama. Demikian tadi materi kegiatan Idul Adha dari Ustazah yang Ustazah sampaikan, dan semoga teman-teman di rumah tetap semangat belajarnya dan juga murojaahnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.